Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja ya. Nanti bagi teman-teman yang belum hadir bisa menyusul. Baik. Untuk BTQH itu nanti ada ujian tulis ya. Untuk ujian sekolah. Kemudian nanti saya akan lihat nilai kalian. Kalau ujian tulisnya kalian bagus, berarti kalian tidak ujian praktek. Tapi kalau nilai yang dari ujian sekolah ini banyak di bawah KKM, KKM-nya BTQH itu ada di 80 ya. Maka kalian harus ujian praktek. Nah, ada lagi nanti setelah Lebaran kemarin sudah diinfokan ya. Ya kelasnya Pak Salimi pernah menginfokan belum sebelum Ramadan? Yang munakosa Bu? Ya, yang munakosa. Udah. Udah ya, yang munakosa itu beda ya ujian praktek. Kalau ujian praktek itu dari pencapaian yang terakhir kalian. Tapi kalau yang munakosa itu dari semua juz yang kalian hafal. Jadi nanti ketika sudah US, kalau sudah selesai, nah kalian nanti akan fokus ke persiapan untuk munakosa ya, untuk dipersiapkan sebaik-baiknya. Karena nanti pengujinya banyak ya, ada ujian musyafa, bisa jadi nanti biasanya dari luar. Jadi makanya kalau misalkan dapat penguji dari luar, jangan sampai malu-maluin ya. Makanya itu yang harus dipersiapkan. Nah, untuk info nanti untuk info ini ya, bagi yang mengikuti ujian munakosa itu siapa aja, nanti setelah US saya akan sampaikan ya. Berarti kalau posisinya sudah bisa mengikuti munakosa, berarti kalian bisa untuk mengikuti wisuda seperti itu, wisuda Al-Qur'an gitu ya. Cuma untuk keputusannya kami Dewan Guru belum memutuskan ya. Jadi kalian siap-siap aja, yang masih Al-Furqan juga dikejar ya. Jangan sampai ketika lulus kalian nggak lulus Al-Furqan nih ya, dikejar. Tinggal beberapa orang saja sebenarnya ya yang masih Al-Furqan. Itu ya. Nah, yang masih Al-Furqan juga harus mempersiapkan juz 30-nya ya. Karena apa? Nah, di sini coba materinya. Materi yang diujikan itu matobi'i ya. Kemudian alif lam komariah, alif lam samsiah. Ini tuh idhar, apa coba ada ingat nggak? Idhar apa coba? Kalau alif lam komariah, idhar komariah, idgham samsiah. Ini bahasa lainnya ya. Dan idgham samsiah. Nah, kemudian guna, ada guna ya, ada nun sukun atau tanwin, ada idhar wajib. Kemudian ada qalqalah, ada mim sukun, ada macam-macam idgham, ada hukum ro, ada macam-macam mat, kemudian juz 30. Nah, dari kesekian ini untuk kisi-kisinya ya, juz 30 itu posisinya ada 20 soal, 25 soal. Nah, tetapi kalau yang dari A1 matobi'i sampai ke macam-macam mat, berarti ini juga 25 soal. Ya. Paham ya? Jadi, misalkan kalau Bu ini lupa, kalian bisa nih di sini. Ya, fokuskan ke sini. Ya, nanti di sini. Tinggal nambahin poin yang ada di sini seperti itu. Biar tidak di bawah KKM. Ya. Makanya dipersiapkan juz 30-nya. Nah, untuk setelah US kan selama US kalian nggak ada nggak ada setoran ya. Makanya kalian difokuskan untuk murojaah nantinya, laporan aja di grup murojaahnya. Untuk kelas Al-Halil nanti saya akan pandu untuk kalian murojaah sendiri ya, dari juz 30 sampai juz yang kalian hafal.
dilaporkan dalam satu hari itu minimal 1 juz ya. Kalau yang masih juz 30 berarti juz 30 aja seperti itu. Ini paham ya materi-materinya? Dari sini dulu? Paham. Paham ya? Oke. Nah, saya langsung saya ke soal ini ya. Nanti saya akan kasihkan soalnya untuk latihan kalian karena kalian kan posisinya ada yang bukunya hilang, ada yang apa namanya? Dan di BTQH itu minim sekali di latihan-latihan soal. Nah, untuk coba diperhatikan yang juz 30 soal-soalnya akan seperti ini. Dan ini tidak ada petunjuknya, ya. Karena apa? Sebenarnya mudah juz 30 itu. Kalau misalkan soalnya seperti ini semuanya, ya, berarti ini bisa jadi kalian harus fokus. Ini sebelum ayat ini atau setelah ayat ini. Paham maksudnya? Karena tidak ada instruksi, ya. Misalkan contohnya rofa asam kaha fasawaha. Nah, berarti kalian harus fokus, ya. Setelah rofa asam kaha fasawaha berarti apa? Berarti bisa jadi soalnya jawabannya B ya. Wa aghtosyalailaha wa akhraja duhaha. Ya enggak? Nah, Iya. kalian fokus nih, udah ketemu. Ya bisa jadi B. Tapi dilihat dulu yang jawaban sebelumnya. Kalau jawaban sebelumnya ada sebelumnya enggak ya? Nah, kalau misalkan di sini enggak ada sebelum rofa asam kaha fasawaha. Berarti otomatis setelahnya seperti itu. Ya. Tetapi biasanya kalau saya membuat soal seperti ini, rofa asam kaha fasawaha berarti kalau ada selanjutnya berarti jawabannya selanjutnya. Kalau rofa asam kaha fasawaha selanjutnya enggak ada. Berarti secara otomatis ini jawabannya adalah sebelumnya ayat rofa asam kaha fasawaha. Seperti itu ya. Paham kelas Al-Halil? Paham. Paham, ya? Bu. Oke. Kita ke pembahasan soal juz 30 dulu. Jawabannya adalah B. Oke. Nah, selanjutnya yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Nah, setelah yaquluna a inna apa? Setelah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Bu. Oke, berarti kalau kayak gini posisinya sebelum apa sesudah? Sebelum. Sebelum. Coba absaruha khosi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Oh, betul. Kalau misalkan masih ragu lagi, fa innama hiya zajaratu wahidah fa idahum bisahirahu salah. Wan nasyitati nashta tambah lagi salah. Wasabiqati sabaqa salah. Berarti yang jawabannya adalah A. Itu ya. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, halaman 76. Fi suhufim mukarramah. C, Bu. C, Bu. Marfu'atim mutahharah. Oke, betul. Kalau kutilal insanu ma akfarah, salah. Min nutfatin khalaqahu faqaddar, salah seperti itu. Kalau hafalan kalian kuat, insya Allah mudah ini untuk 30. Nah, ada lagi soalnya seperti ini. Kalau yang tadi paham ya soal-soal yang dari 74 sampai 75. Paham ya soalnya? Betul soalnya seperti itu. Nah, sekarang kalau yang seperti ini berarti ini adalah kalimat terumpang. Wa idzal kawakibu. Ayo. B, Bu. Bu, B. Oke, tasarot. Betul. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini sama. Nanti kalian saya kasih soalnya untuk juz 30 untuk memperdalam, melancarkan ya. Nah, kalau ayat kelima dari surat Al-Balad adalah apa?
Apa? Apa J? Surat Al-Balad apa berarti? Ada nggak di sini? Nggak ada, Nggak Bu. ada, Bu. Nggak ada, Oke, Bu. berarti nggak nggak ada. ada. Ya, emang nggak ada ya. Oke, Ya, ini tadi nggak ada ngapain? ya. Oke, lanjut. Ayat 80. Walaili wa ma walaili. C, Bu. Oke, C. Walaili C, wa Bu. ma wasak. Oke. Kalau juz 30 insya Allah mudah ya. Paham bisa ya kayak gini ya. Insya Allah, Bu. Allah, Bu. Oke, lebih mudah. Oke, saya akan fokus aja ke yang apa namanya? Yang tajwid. Karena ini mengingat-ingat. Oke. Nomor 1. Coba dikerjakan, silakan nomor 1 sampai nomor 3. Saya kasih waktu 15 menit, 10 menit lah nyampe. Silakan dikerjakan. Seingatnya dulu ya. Oke, silakan dikerjakan. Udah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Kelas Nabus udah selesai? Terus kamu maunya aku gimana? Minta maaf langsung ke orang tua. Kita coba nomor 1. Zaki Ramadan. Raffi Ramadan maksudnya. Menurut bahasa idhar adalah apa, Raffi? Saya mah Abu. Oke. Betul enggak? Zaskia? Betul. Betul. Betul enggak, Raden? Raden Zaki itu siapa sih? Oh, Zaki Iya, betul, Bu. Ramadan. Iya, betul. Kalau izhar itu berarti jelas. Kalau mendengung itu apa? Masih ingat Ikhfa. enggak? Bu. Kalau mendengung itu apa? Gunah, Bu. Gunah, Bu. Gunah. Idgham. Gunah mendengung tuh. Ya. Gunah. Oke. Kalau samar? Ikhfa. Ikhfa. Oke, kalau mengganti apa? Iklab. 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 Oke. Paham ya, Nablus? Paham. Paham. Idhar halki. Idhar halki itu termasuk dalam apa namanya? Termasuk dalam kategori yang mana yang di sini? Nun sukun atau tanwin. Oke, termasuk dalam nun sukun atau tanwin ya. Fokusnya ke nun sukun atau tanwin. Saya di apa namanya? Di sini nggak ada ini ya. Oke. Coba nun sukun atau tanwin itu yang pertama ada idhar halki ya. Yang kedua ada apa? Idgham. Idgham bi gunah. Oke, saya tulis saja ya karena yang lainnya kayaknya agak lupa-lupa. Idhar halki.
Terus ada idgham bi gunnah. Ada idgham Bila guna. bila gunnah. Terus ada Iklab. iklab. Kemudian yang terakhir ada Ifa hakiki. oke, ikfa hakiki. Kalau yang idhar berarti hukum apa hurufnya ada apa aja ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan hurufnya apa aja? Ha, Hamzah. ko, ain, goin, ha. Oke. Kalau idgham bi gunnah Ya, nun, Ya, mim, waw. nun, mim, waw. ya ya nun mim wawu atau yanmu. Idgham bila gunnah Ro. lam ro. Kalau iklab Ba. ba. Kalau berikfa hakiki berarti ada 15 sisanya dari idhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah ya. Oke. Berarti nomor 2 huruf-huruf idhar halki terdiri dari berapa? 6. 6. Oke, 6. Ini tadi jelas ya. Ini 6. 5. Salah. Nomor 3. Afan. Kan? Ya, Bu. Oke, nomor 3 apa, Afan? Yang termasuk huruf idhar halki di sini apa A, Bu. aja? A. Iya, Oke, kalau yang B apa salah? ada alifnya, Bu. Masa ada alifnya? Alif itu termasuk penggantinya hamzah. Berarti dia termasuk idhar halki. Ada jima, Bu. Maaf, Bu. Oke, ada jimnya. Kalau yang C apa salah? Ada jima juga. Ada jimnya juga. Kalau yang D? Sama, Bu. Ada jima juga. Ada jim. Ada apa lagi? Terus ada nun, mim. Ada nun mim. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut. Nomor 4. Oke, lanjut langsung aja nomor 4. Ini masih idhar halki ya. Hukum bacaan idhar halki pada kalimat ini adalah Raihan. Raihan? Ya, Bu. Oke, coba nomor 4 apa kira-kira Raihan? Apa? Nomor 4 kira-kira jawabannya apa Raihan? A. A. Kenapa A? Enggak sih. B. Walahum adabun. Kalau A, B, Bu. idhar halki. An'amta alaihim. Kenapa B? Harus tahu alasannya. Karena jawabannya benar, Bu. Iya. Karena jawabannya yang benar. Karena jelas, Bu. Alasannya apa siapa itu? coba? Apa B tadi, Rehan? Karena non mati. Bertemu ain. Karena non mati bertemu dengan ain. Kalau yang yang A itu hukum bacaan apa? Walahum adabun. Ingat di sini ada di babnya mim sukun. Mim sukun itu ada idhar safawi, idgham misli, sama ikhfa safawi. Ingat enggak? Walahum adabun. Izhar syafawi. Idhar safawi karena mim bertemu dengan mim sukun. Kalau idhar safawi, idgham misli, ikhfa safawi itu biasanya adalah mim sukun bertemu dengan hurufnya, ya. Bertemu mim, kalau yang A berarti itu idhar safawi, mim sukun bertemu dengan huruf ain. Kalau yang idgham misli berarti dia hurufnya apa? Idgham misli. Mim sukun sama huruf mim. Oke, salah satu. Idgham misli. Idgham misli. Kalau idgham misli itu berarti apa? Mim sukun. Oke.
Mim bertemu dengan Mim. Oke, mim bertemu dengan mim. Kalau yang ikhfa safawi, bertemu dengan apa? Mim sukun bertemu dengan Ba. ba. Oke, mim bertemu dengan ba. Kalau yang ini berarti kalau yang idhar safawi berarti apa kemarin? Mim dan ba. Idhar safawi ketika ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Berarti hurufnya ada banyak. Ntar saya charger dulu. Oke, kalau yang C, itu hukum bacaan apa? Raihan. Bal antum. Apa? Di hukum bacaan apa, Raihan? Ntar, Bu. Lupa, Bu. Oke, bal antum berarti nun sukun bertemu dengan ta. Berarti hukum bacaan Ikhfa hakiki. ikhfa hakiki. Hurufnya ada 15 ya, tak, sa, jim, dal, dal, zaisin, shin, shodad, dot, ya itu dan sebagainya. Kemudian yang qablik berarti hukum bacaan Sama. samar. Kalau samar berarti ikhfa. Oke. Lanjut yang kelima kelas nablus. Bentar, kelas nablus ya aku enggak. Dava Agustian. Astagfirullah. Kenapa? Aduh ya, Bu, kenapa? Dava Agustian silakan. Aduh. Nomor 5 apa? Yang bukan termasuk hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan gunnah itu apa? Gunnah itu apa? Tadi kan mendengung. Ya kan? Gunnah itu mendengung. Hurufnya ada apa? Dava, ingat nggak? Iya. Hurufnya ada apa? Ingat nggak, Dava? Itu tuh. Apa? Apa itu? Apa ya? Yaitu Enggak, Bu. mim, tasydid, dan nun Oh iya. tasydid. Oke, berarti ini yang Nun bukan tasydid. termasuk hukum bacaan gunnah apa? Mana yang mana? Yang D. Yang B. Yang B apa D? D. B. Kalau A B. termasuk apa? B. Oke, B. B. Ingat-ingat ya, gunnah itu ketika nun tasdid dan mim bertasdid. Oke, lanjut. Kelas Yafa. Najla. Iya, Bu. Idgham menurut bahasa artinya apa tadi? B. B. Ya. Idgham itu adalah memasukkan atau meleburkan ya. B. Oke, lanjut. Tadi ya. Nah, ini enak ya. Kelas nabus lagi lah. Hamid. Tahu. Oke, nomor 7 apa Hamid jawabannya? Mendengung lah. Oke, betul. Berarti apa? A, B, C, D, E, A, B, C, D, D, mendengung. Oke. Kelas ini, Rasya. Kelas Al-Halil, Rasya.
Rasya ada nggak sih? Rasya, Ya, Bu. nomor 8 apa Rasya? Yang termasuk huruf-huruf idgham bi gunnah mana? Eh, Rasya, bukunya masih ada nggak? nggak tahu, Bu, di mana? Waduh, ini pada di mana bukunya ya? Oke, yang termasuk Yang idgham bi ketemu itu, gunnah Bu. mana? C, Bu. Yang C, Bu. Yang C, ya non mim wawu. Oke. Kemudian Yazid. Nomor 9 apa Yazid? Idgham bila guna Bila gunnah karena apa? nun sukun bertemu dengan ro. Oke, nun sukun bertemu dengan ro, idgham bila gunnah. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ini, Fawas. Alwan. Nomor 10 apa, Wan? B. B. Bacaan idgham bi gunnah terdapat pada kalimat bi gunnah. Oh, biguna. Satu biguna. Bi gunnah. Boleh buku kasih, Bu? Boleh sok, sekarang boleh. Kalau ujian nggak boleh ya? Ya pasti. Iya, pasti. Yang mana, Cayo? Ya nun mim. Sabar. Oh, nggak ketemu dulu sih. Non sukun atau tanwin. Di situ kalau nggak ada non sukun berarti bisa jadi tanwin. Tanwin. Nah, ini nih C. Kayaknya C. C. Oke, di situ ada apa karena C? Ada tanwin bertemu, ya mati. Itu di situ ada tanwinnya apa? Tanwin ada fathah tanwin, kasrotain, domatain. Jangan nyepam. WA. Mubin. Tanwin biasa. Iya, tanwin itu kan ada fathatain, kasrotain, domatain. Di situ Oh. ada apa? Apa yang di bawah tuh lupa namanya. Yang di bawah apa namanya? Asroh. Hafiz Anggara. Kalau yang di bawah itu namanya apa? Fathatain, kasrotain, apa domatain? Lu. Lupa lu juga. Kasroh. Kasrotain. Ini ada kasrotain yang di bawah nih, ada 2 ya. Lim bertemu dengan huruf mim. Harus ini ya, tahu kalian kasroh apa namanya? Harokatnya. Oke. Dani, nomor 11. Ya, Bu. Samar-samar. Samar-samar. Oke, samar-samar. Oke, lanjut kelas Yafa nih. Nadifa. 15, Bu. Huruf ikhfa hakiki ada 15. Oke. Kemudian saya nggak hafal ya. Sebentar. Dava Zaki tadi belum kan? Dava Zaki. Ada nggak? Marcel, silakan Cel. Marcel, Ya Bu. Nomor berapa Bu? nomor 13. Nomor ikfaki kita Bu. Huruf-huruf ikhfa hakiki adalah Jawabannya A Bu. oke, A, Masya Allah.
Oke, lanjut nomor 14. 14. S. Dava. Sahrul Dava. Syahrul Dava, nomor 14. Tidur juga jangan-jangan nih. Syahrul Dava. Udah dibuka Syahrul Dava? Fajar aja, Sob. Nomor 14, Fajar. Bacaan ikhfa hakiki terdapat pada kalimat apa, Jar? Fajar? Fajar. Tidur, Bu. Tidur lah. Habis BTJ aja tidur, Sob. Fajar. Tidur. Masya Allah. Fajar. Tidur beneran nih anak. Romi, Sob, Romi. Yang C dah, Bu. Bacaan ikhfa hakiki terdapat pada kalimat Yang C. C. Min qablik. Ya, betul. Yang C. Kalau yang D hukum bacaan apa itu, Rom? Mim ba'di. Oke, ada yang Romi apa hukum bacaan ini, Rom? Tahu dulu, Bu. Enggak tahu? Oke, yang lain ada yang tahu? Kelas Java? Iqlab, Bu. Iqlab. Iqlab. Oke, kalau yang B hukum bacaan apa? Idgham bila guna. Oke, idgham bila guna. Bila guna. Kalau yang A, soalnya bersama dengan yang tadi ya. Apa? A. An'amta alaihi. Izhar. Idhar halki. Oke, halki. Iya. Oke, Iya, Bu. itu ya. Lanjut. Dea. Nomor 15 apa Dea? Nun sukun, tadi bertemu dengan huruf ba apa Dea? Iklab. Iklab. Oke. Lanjut. Idam. Nomor 16. Yang tidak termasuk hukum mim sukun adalah idam satria. Iya, Bu, ya, Bu. Ya, idam satria. Nomor 16 apa coba? Yang tidak termasuk hukum mim sukun adalah Idgham biguna. idgham biguna. Oke, kalau idgham misli, idhar syafawi, ikhfa syafawi itu adalah bagian-bagian dari mim sukun. Kalau mim sukun itu fokusnya kalian ke mim yang disukun ya, bukan nun. Oke. Iya. Bilal Maulidan tadi udah belum? Dika. Nomor 17 Dika. Dika nomor 17. Dika. Nomor 17 apa Dika? Hukum idgham misli adalah apabila huruf titik-titik bertemu dengan huruf titik-titik. Idgham misli berarti apa? Jawabannya? Bukan. Nun mati bukan, Bu. Bertemu sama nun. Nah, kamu harus fokusnya idgham. Berarti idgham misli itu termasuk ke hukum bacaan mim sukun. Ya, kali kamu fokusnya ke mim sukun atau mim mati.
Nah, Bertemu dengan mim. apa, Dika? Bisa Mim. dibantu sama bintang. Mim mati bertemu mim. Oke, mim mati bertemu dengan mim. Idhomisli itu kembar ya. Mim mati bertemu dengan mim. Oke, lanjut. Bintang silakan. Halaman nomor 18. Bintang. Nggak, kamu tidur dulu tak Bintang? Ya, Bu. Nomor 18 apa? Coba. Izhar syafawi terjadi jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf Huruf-huruf hijaiyah hijaiyah selain tadi sudah saya jelasin loh yang atas-atas. Selain apa? Saya belum masuk, Bu. Oh, kamu baru masuk ah? Ya. Oke, Idhar Safawi berarti seingat kamu aja. Kamu masih punya bukunya? Enggak. Kemana bukunya hilang? Enggak tahu kemana. Bisa dibantu sama Bian. Bian? Ya, Oke, nomor 18 bisa dibantu coba. izhar syafawi terjadi jika mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Selain izhar syafawi itu apa ya? Tadi yang atas sudah saya jelasin loh. Yang B. Yang B. B. Oke, dan barakallah udah dibantu sama Zaid ya. Oke, Idhar Safawi itu termasuk dalam hukum mim sukun. Ya, berarti mim sukun bertemu dengan idhar itu kan jelas kan? Selain mim dan ba. Oke. Ini. Kalau berarti hurufnya ada banyak, ada sekitar 26 huruf. Nah, kalau misalkan mim sukun bertemu dengan, tadi saya jelasin lagi ya, mim sukun. Saya jelasin di sinilah. Mim sukun bertemu dengan mim, oh di sini sudah ada. Bertemu dengan mim berarti dia termasuk hukum bacaan apa? Idgham syafawi. Idgham misli. Idgham safawi nggak ada ya. Idgham misli. Oke, kalau yang mim, misalkan ini mim, saya ganti mim. Bertemu dengan ba berarti dia ada Ikhfa Syafawi. Pak Safawi. Oke. Coba Bian, nomor 19 lagi Bian, nggak apa-apa ya. Wahum bil akhirah. Nah, di sini hukum bacaan apa Bian? Tadi yang atas sudah saya jelasin. Berarti apa? Izhar syafawi. Idhar Safawi. Apa-apa tadi? Apa, Pak? Izhar syafawi. Nah, coba dikembali lagi. Kalau idhar Safawi itu terjadi mim mati bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba. Berarti dia apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa Safawi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Ya, ada ikhfa Safawi. Gitu ya. Oke. Oke, diingat-ingat. Coba Bintang. Wa in kuntum shodiqin. Hukum bacaan apa? Dibantu sama Haikal. Haikal. Haikal, kemana tidurkah Haikal? Di sini. Ada, Bu. Ada, oke. Haikal coba dibantu tuh sama Bintang. Ini ada 2 huruf. Yang pertama nih saya ini
Nah, ini ini Haikal. Nah, Memati bertemu dengan huruf shad, ini Bintang. Yuk, yang merah dulu, Haikal. In kuntum. Hukum bacaan apa? Apa ya, Bu? Bentar. Nun sukun bertemu dengan huruf ta. Berarti hukum bacaan apa? Ada yang tahu? Idgham biguna bukan Ibu? Salah. Ifa hakiki. Ifa hakiki. Ya, Ya, ingat-ingat ifa hakiki, Haikal Bu. nih, ingat-ingat. Iya, Bu. Ifa Ya, hakiki, Bu. ifa hakiki. Kalau kemudian Bintang, bisa nggak mim sukun bertemu dengan huruf shad? Berarti dia termasuk apa? Tadi loh, saya di atas tadi. Mim sukun bertemu dengan huruf shad. Berarti dia termasuk apa? Izhar syafawi. Idhar safawi. Berarti dari sini tadi ikfa safawi sama idhar safawi baca apa namanya? C, Bu. C. Yang mana? C. Oke. Harus dibuka lagi bukunya ya. Yang nanti yang Lah itu si Bintang kemana, Bu? Bintang kemana? ini Nggak masih ada. Oke, yang hilang bukunya bisa dibuka Al-Furqannya, Al-Furqan 3-nya. Di situ ada penjelasan Al-Furqan 3 di atas-atas tuh, ada poin-poinnya. Ini masih hukum sukun ya. Oke, saya ituin aja untuk persingkat waktu. Sekarang lanjut ke Matobi'i. Raffi Abbas. Matobi'i halaman 26. Nomor 26. Cara membaca Matobi'i adalah dipanjangkan titik-titik. Berapa harokat? Raffi Abbas? Ini ada di Al-Furqan 1 ya. Dipanjangkan berapa harokat? Panjangnya. 2 harokat. Iya, 2 harokat. Oke, Naila Adelia. Nomor 27. Setiap kasroh diikuti ya sukun adalah hukum bacaan Naila Adelia. Setiap kasroh diikuti ya sukun dibaca apa? Oke, darah Matobi'i. Oke, diingat-ingat ya. Nah, Matobi'i itu selain ya sukun ya setiap kasroh diikuti ya sukun, ada setiap fathah diikuti alif. Setiap domah diikuti apa? Wawu sukun. Wawu sukun. Oke. Ini Matobi'i ya. Lanjut ke apa namanya? Bacaan alif lam qamariyah, alif lam samsiyah atau idhar qamariyah, idgham samsiyah. Di sini sama-sama ada 15 ketika alif lam bertemu dengan 15 huruf. Ya. Tapi ketika kalian apa namanya? Untuk menentukan alif lam qamariyah, alif lam samsiyah atau idhar qamariyah, kalau idhar berarti dia jelas. Idhar jelas kan? Nah, kalau idgham berarti dia memasukkan, hurufnya dimasukkan. Memasukkan. Caranya seperti ini ya. Nah, kalian baca tuh. Misalkan kalau pada kalimat ini al-ardi berarti dia jelas enggak? Al-ardi Iya. jelas. Al Ya, jelas. berarti langsung kan alif lam bertemu dengan
hamzah ya. Al. Berarti kalau yang al itu termasuk ke huruf idhar komariah. Berarti apa namanya? Nomor 28 berarti dia baca apa namanya? Jawabannya adalah idhar komariah. Oke, coba kalau yang 29 apa? Ad-dima. Nah, dia masuk apa? Masuk hurufnya dimasukkan atau jelas langsung? Dimasukkan. Dimasukkan. Berarti dia termasuk ke idhar apa idgham? Idgham. Idgham. Berarti jawabannya adalah B. Seperti ini ya. Ingat lagi kalau yang al berarti dia termasuk idhar komariah. Kalau yang langsung dimasukkan ke huruf yang kedua setelahnya alam berarti dia idgham. Kemudian al-insani berarti dia termasuk idgham komariah atau idgham samsiah? Idhar komariah. Oke, idhar komariah ya. Gitu. Oke, jawabannya adalah A. Kalau yang 31 idhar komariah terdiri dari berapa huruf? 14. Terdiri dari 14 huruf. 14 huruf. Oke. Ini kembali ke tadi ya. Ma dhahara minha. Berarti dia termasuk idhar apa idgham? Izhar. Idhar. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Berarti idhar. Idhar alqi atau idhar syafawi? Idhar alqi. Ingat, kalau idhar alqi berarti nun sukun. Kalau idhar syafawi berarti dia adalah mim sukun. Nah, lanjut. Ini masih. Nah, coba. Safa ada nggak Safa? Atau Syarlin dah? Syarlin sok, Syarlin. 33 itu hukum bacaan apa? Apa? At'amahum min ju'. Mim sukun bertemu dengan mim. A, B, C, D? C. Oke. C ya. Tadi masih. Ini masih sama. Oke, lanjut aja ke kolkolah. Masuk ke kolkolah. Huruf kolkolah ya. Nah, kolkolah itu saya jelasin dulu, saya ingat-ingat ya, ingat-ingat. Kolkolah itu apa? Secara bahasa. Memantul. Oke. Hurufnya ada apa aja? Baju di toko. Baju di toko. Ba, jim, dal, to, sama kof. Nah, kolkolah itu ada dua. Ya, ada kolkolah kubro, ada kolkolah sugro. Kalau kolkolah kubro itu huruf kolkolahnya ada di akhir. Kalau yang sugro itu huruf kolkolahnya ada di tengah-tengah. Paham perbedaannya? Paham. Oke, kalau yang si bato nih, dia termasuk kolkolah sugro apa kubro? Sugro, karena posisinya kolkolah ada di tengah. Kemudian nih, kalau huruf kolkolah yang berada pada akhir kata atau ayat, nah berarti akhir kata ayat, berarti udah. Berarti kolkolah kubro apa sugro? Kubro. Oke. Nah, yang termasuk kolkolah sugro di sini mana? C. Karena posisinya ada di tengah. Kalau A, kolkolah sugro kubro. Kubro. B. Kubro. Kalau yang D, kubro. 39. Min hak ke. Kolkolah kubro apa sugro? Kubro. Enak ya? Paham ya? Oke, lanjut 40. Nah, 40 ada izhar wajib. Nah, izhar wajib itu sama-sama nun sukun bertemu dengan huruf ya atau nun dalam satu kata. Apa perbedaan izhar wajib sama idgham diguna? Ini kan sama-sama nun bertemu dengan ya.
Ada yang bisa jawab? Ada yang masih ingat nggak? Kelasnya Yafa, kalau waktu kelas 8 saya jelasin nih. Perbedaan antara idhar wajib sama idgham bighunnah. Kan sama-sama nun sukun bertemu dengan ya tuh. Atau wawu. Dalam satu kata. Oke, kalau yang idhar wajib dalam satu kata. Kalau yang idgham bighunnah di lain kata. Ya, ada dua kata di situ. Nah, masih ingat di Al-Furqan 3 halaman 4 ada bunyanun, kinwanun, sinwanun sama apa yang satunya? Ingat? Dunia. Ad-dunya. Oke, ada ad-dunya, bunyanun, sinwanun, kinwanun, berarti dia termasuk huruf idhar wajib. Paham ya? Berarti nomor 40 adalah dia otomatis adalah idhar wajib. Ingat? Udah ingat ya? Ya. Oke, kalau yang ini mana? Yang tidak termasuk idhar wajib. C. Yang B apa C? C. C. Di sini adalah idgham bighunnah. Ad-dunya kinwanun sinwanun berarti C. Itu ya. Ini masih sama. Nah, sekarang lanjut ke ini, macam-macam idgham. Nah, macam-macam idgham itu ada berapa? Masih ingat? Ada 3. Ada 3. tiga, Apa aja, Indi? Mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Idgham mutamatsilan. Oke, saya jelasin dulu ya. Idgham mutamatsilan berarti itu dua huruf yang sama. Berarti contohnya dua huruf yang sama itu pertemuan dua huruf yang sama. Ta sama ta. Ya. Kemudian apalagi? Jim bertemu dengan huruf jim. Pokoknya sama hurufnya ya. Yang biasanya huruf pertama adalah disukun, ya. Huruf yang kedua adalah di harokat, ya. Kemudian kalau mutajanisan itu adalah pertemuan dua huruf yang sama makhraj, beda sifatnya. Nah, mutaqariban juga sama-sama seperti itu. Yang kalau yang mutaqariban dulu, ya. Ini hurufnya ada 2, lam sama ro, ya. Kalau yang mutajanisan itu berarti di lain lam sama ro, kof, ya, seperti itu. Nah, berarti kalau pertemuan dua huruf yang berdekatan makhraj tapi beda sifatnya, dia termasuk apa? Nah, apa? Masih ingat? Qorib. Idgham misli kan tadi. Oh, berarti B. Idgham mutamatsilain. Perbedaan apa? Kalau mutamatsilan tadi kan dua huruf yang sama. Kalau mutajanisan jenisnya sama tapi beda makhraj. Kayak bertemu yalhazalika, ya, sa bertemu dengan zal. Nah, kalau mutaqariban berarti dia dekat qorib. Oh, berarti kan kalian pernah dengar kalau sahabat qarib, qorib dalam bahasa Arab, qarib dalam bahasa Indonesia, ya, seperti itu. Qorib, berarti dekat. Kalau dekat berarti dia termasuk ke idgham mutaqariban. Ini berdekatan makhrajnya. Berarti posisinya ada di jawabannya di D. Paham gitu ya? Paham? Yang keempat berarti apa? Waqad tabayyana, tak bertemu dengan tak. Mutamatsilain. Oke, mutamatsilain. Oke, pertemuan dua huruf yang sama? Mutamatsilain. Ini ya. Nah, coba yang di sini halaman 6 nih, saya jelasin ya. Yang termasuk hukum bacaan idgham mutajanisan, dua huruf yang jenisnya sama tapi beda sifatnya. Dalam satu makhraj tetapi sifatnya berbeda. Nah, berarti yang mana? Nah, kalau yang nomor A, nahlukum, qaf sama kaf, berarti dia sama-sama berdekatan makhrajnya. Ini harus di ini ya, mutaqariban ya ini. Qaf huruf makhrajnya berdekatan.
karena kalian tidak belajar masuk makhorijul huruf, maka untuk apa namanya? Untuk mengingat-ingat nahlukum, biasanya cuma kata-katanya cuma itu aja, nahlukum, seperti itu. Nah, berarti dia mutaqariban. Kalau yang B berarti yudarikum. Nah, berarti kaf bertemu dengan kaf berarti termasuk apa tadi? Mutamasilain. Mutamasilan. Nah, yang ini waqur rabbi. Nah, ini kalau apa namanya makhrajnya berdekatan berarti dia termasuk ke makhraj berdekatan berarti termasuk ke Mutaqaribain. mutaqariban. Yal hadzalika ini baru ke mutajanisan. Diingat-ingat ya, mutaqariban itu hurufnya ada ketika kalau enggak lam bertemu dengan ro, kaf, kof bertemu dengan kaf. Cuma ini aja kalau yang mutaqariban. Berarti selebihnya adalah di sini. Ya. Mutajanisan. Ya mutajanisan. Berarti kalau yang 46 kan jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Paham? Perbedaannya mutajanisan, mutamasilan, mutaqariban. Iya. Ya. Kalian ingat-ingat yang mutaqariban aja atau sama mutajanisan, selebihnya ada mutamasilan, selebihnya berarti dia ke mutajanisan seperti itu. Yang pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya berbeda. Ya. Sifatnya berbeda berarti dia apa? Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Mutajanisan. Oke. Nih jawabannya. Kalau hukum bacaan pada ini, ahad tuh kok bertemu dengan ta, berarti apa? Mutajanisan. Nih, ini kan nah waqur rabbi zidni. Nah, kalau lam bertemu dengan ro, Mutaqaribain. Oke, mutaqariban ya. Sama zidni, berarti dia Qalqalah sugro. qalqalah sugro. Itu ya. Nah, saya ini aja. Lanjut ke yang hukum ro. Nah, masih ingat nggak hukum ro? Ro yang di sini nggak ada ini ya, nggak ada Arabnya. Nah, ro yang di kasroh berarti dia termasuk tafhim tarki. Saya jelasin dulu. Kayaknya yang lainnya masih ini. Kalau tarki berarti dia tipis. Oke, kalau tafhim berarti dia tebal. Ingat ya. Tarki tipis, tafhim tebal. Oke. Kalau yang tipis biasanya adalah ro-nya di kasroh. Ya. Ingat rumus dasarnya adalah ro kasroh. Kalau yang tebal, rumus dasarnya adalah ro yang di fathah. Dan atau domah ya. Atau yang di domah. Paham ya kasroh itu gimana? Fathah di mana? Domah di mana? Paham ya? Masih ingat ya? Oke. Kalau misalkan ro kasroh, intinya ro kasroh ya. Kalian cari aja, ro-nya di kasroh ada di fathah. Kalau kasroh dia termasuk ro tarki. Kalau fathah atau domah dia termasuk ro tebal atau ro tafhim. Apapun itu jenisnya, ya. Ketika di ro sesudah ro itu atau sebelum ro itu kasroh berarti dia tetap tarki ya. Tetapi kalau dia sebelumnya adalah domah ya atau fathah dia tetap ke ro-nya ro tafhim seperti itu. Paham? Iya. Paham. Ro yang dibaca tebal berarti kan dia ke tafhim. Ro yang dibaca tipis berarti dia Tarkik. Oke, nah kayak gini pengecualiannya. Nah ini di pengecualian ro karena sebelumnya di kasroh, ini ro sukun karena kasroh berarti dia ke tarki seharusnya kan?
Iya, Bu. Nah, karena setelah huruf ro-nya itu ada huruf isti'lah, berarti dia pengecualiannya adalah tebal. Kalau ro setelahnya adalah huruf isti'lah, huruf ko, sod, kemudian dod, to, zo, berarti dia termasuk ke ro tafhim. Ini pengecualian saja. Firqoh, ya seperti itu. Karena kof itu adalah kalau kalian belajar sifatul huruf, kekuatannya itu lebih kuat. Makanya dia harusnya ro tafhim seperti itu. Ya, ini pengecualian ya. Firqoh seperti itu. Mirsod berarti ro-nya ro tafhim seperti itu ya. Tapi kalau selebihnya tidak ada huruf isti'la, berarti di sini dihukumi adalah ro tarki seperti itu ya. Paham? Nanti dibaca aja ini. Ro sukun karena wakaf didahului huruf berharokat fathah atau domah. Nah, berarti dia termasuk apa? Tafhim. Tafhim seperti itu ya. Kelas Nablus paham? Nah, sekarang coba yang warobbaka fakabbir. Nah, di situ ada dua hukum ro. Ro yang pertama berarti dia apa? Dia huruf ro yang dikasro di fathah, berarti dia Tafhim. Tafhim, ro tafhim ini ya. Kemudian fakabbir. Ro-nya jika sebelum ro ada di huruf kasroh, berarti dia termasuk ke Tarki. Tarki, berarti tafhim sama tarki jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Paham? Ini soal-soal ro itu cuma kemarin saya buat soal cuma 3 dan mudah-mudah ya. Ini sampai ro. Kemudian saya akan jelasin yang karena banyak soalnya ya. Nanti kamu buat latihan soal aja. Nah, kalian masih ingat hukum bacaan mat? Macam-macam mat. Banyak sekali macam-macam mat ya. Ada mat tabi'i, ada mat jaiz, munfasil, mat wajib, mutasil, ada mat iwat, ada mat arid disukun, mat harfi, ya, mat kalimi. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, intinya nanti saya akan soal mat macam-macam mat itu cuma ada 2 ya. Oke. Hukum dasar kaidah mat ya itu diambil dari mat tabi'i, hukum dasarnya. Kalian harus tahu mat tabi'inya dulu ya. Nah, kalau yang di soal ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukum bacaan pada potongan ayat bergaris bawah adalah di sini rohim. Masih ingat nggak hukum bacaan apa? Ini ada mat tabi'i, ini ya sukun sebelumnya harokat kasroh bertemu dengan mim, ya rohim dan diwakofkan. Masih ingat nggak hukum bacaan apa? Ini sampai nomor berapa, Bu? Banyak banget. 72. Ini habis ini selesai kok. Nanti ini sebagai latihan aja karena kalian nggak ada bukunya. Nanti saya kasih. Nah, kalau seperti ini dia termasuk dalam mat arid lis sukun. Oke. Kalau yang 73 diperhatikan di sini wayang qolibu ila. Nah, biasanya dibaca 4 harokat yang ada alisnya itu ya, yang di atas. Wayang qolibu. Nah, di situ ada mat tabi'i ya bertemu dengan hamzah. Nah, ini bertemu dalam hamzah dalam satu kata. Kalau dalam satu kata dia berarti termasuk mat. Ingat nggak? Mat wajib. Kalau di lain kata berarti dia termasuk mat jaiz ya. Nah, wayang qolibu ini dalam satu kata adalah mat jaiz. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata nih. Bu, ini ada alif, berarti dalam satu kata. Ila ahlihi, ila. Nah, di sini mat tabi'i bertemu dengan alif di beda kata, berarti dia termasuk ke mana?
Soalnya apa namanya jawabannya yang mana? A, B, C, D, E? A, B, C, D? Mat? Ini dalam satu kata. Berarti mat wajib mutasil. Kalau yang soal yang kedua adalah di lain kata. Berarti mat jais. Berarti yang mana? B. Yang mat jais sama GB. Mat jais munfasil sama mat wajib mutasil. Ini ya. Ini insya Allah dikit kok untuk soal-soalnya. Kemarin yang paling banyak itu adalah hukum nun sukun. Ada 3 kalau nggak salah. Matobi itu 2. Soalnya ya, saya kasihkan. Kemudian soalnya alif lam komari, alif lam samsia itu 1 kalau nggak salah. Gunah itu ada 3. Kalau nggak salah, nun sukun 3, idhar itu ada 2, qalqalah ada 2, mim sukun itu ada 3. Macam-macam idgham 3, ro ada 2, mat ada 2. Ya, selebihnya di juz 30. Oke, dari sini ada yang nanyakan? Untuk Gaidah, udah pernah ini waktu di Bali belajar ini enggak? Wafa, yang ini, yang tajwid. Ya, pernah, Bu. Oke, berarti udah paham ya, karena kita ambilnya di Wafa juga. Oke, ada yang nanyakan dari sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, untuk selanjutnya saya akan kasih, ini nanti akan saya kasihkan ya. Ini tuh ada 100 soal. Silahkan nanti dipelajari lagi. Soalnya hampir mirip seperti ini ya. Paling nanti saya combine aja yang di kalimat-kalimatnya. Kurang lebih seperti ini soal-soalnya. Insya Allah paham, kalian bisa kok insya Allah. Yang diutamakan adalah terutama lagi di juz 30-nya. Ya. Habis ini saya kasih soal-soal juz 30 ya, nanti di Google Form silakan nanti dikerjakan. Setelah ini ya. Iya, Bu. Oke, ada yang tanyakan sebelum Ngerjainnya kita sekarang, tutup? Bu. Bu, ngerjainnya pagi boleh nggak, Bu? Iya, ngerjain pagi, habis ini tidur aja nggak apa-apa. Kalian Oh, habis iya. ini nggak ada acara. Tapi Oke. kecuali tilawah, kan menyesuaikan juga kan? Ya, Bu. Iya, Minta Bu. tolong nih. Karena habis lebaran loh ya, kan tinggal beberapa hari lagi munakosahnya. Kalian ujian munakosah, mohon untuk disiapkan ya. Lebih serius lagi, lebih semangat lagi ya. Jangan sampai ada yang Selamat lupa ya, Bu. lagi nih. Nanti Bu Ani sudah bosen bikin surat SP-nya. Ya. Masih lama. Mau bilang sebentar lagi, mana masih lama. Mana masih lama kapan? Habis lebaran tinggal berapa Bulan minggu depan. lagi? Habis lebaran banget. Ujian munakosahnya. Habis masih itu tuh lama. kalian apa namanya?